Nah, bagaimana cara menggandakan atau menjadikan uang itu bisa berlipat ganda, atau jadikan uang yang sudah ada di dompet kita atau di tangan kita itu bisa memanggil teman-temannya. Karena Allahu ya Rabbi, ajari kami syukur atas semua nikmat tercurah pada kami, atas semua nikmat pada keluarga kami. Jadikan ibadah kami tetap istiqamah, matikan kelak kami husnul khotimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan channel Terapi Kasih TV. Salam sehat, salam rezeki melimpah, berkah, berkah, dan berkah. Hari ini kita berjumpa kembali, Anda semua dimanapun Anda berada. Insya Allah hari ini pun kita sama-sama sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita di bulan suci ini mudah-mudahan Allah terima. Karena selain kita harus diterima, ini memanfaatkan momentum bahwa semua amal ibadah kita di bulan ini adalah dilipat gandakan. Tetapi yang akan kita bahas bukan tentang pahala, tetapi tentang uang. Motivasi pencerahan terapi kasih. Bagaimana kita bisa memanggil uang? Nah, ini ada ilmunya. Atau bagaimana cara menggandakan uang, ya. Tonton baik-baik dan tonton simak sampai selesai. Jangan salah persepsi seperti yang kemarin mati tertimbun makanan, ya. Ya, di video sebelumnya judulnya mati tertimbun makanan. Alhamdulillah banyak orang menyimak dan mengomentari, menambahkan dan lain-lain. Tetapi ada beberapa yang komentar tetapi tidak nonton videonya, akhirnya gagal paham. Oleh karena itu hari ini dengan judul menggandakan atau memanggil uang. Ini seru. Uang itu bagian dari rezeki, sementara rezeki kita kan banyak. Sehat rezeki, pokoknya banyak lah. Bisa senyum aja adalah rezeki. Karena tidak semua orang mampu untuk tersenyum, sungguh pun dalam keadaan bahagia, ya. Oleh karena itu sering-seringlah di bulan suci ini bersedekah. Mulai dari sedekah senyum. Kalau senyum saja tidak mau gitu, apalagi sedekah yang lain. Oke. Hari ini kita belajar ilmu menggandakan uang. Aset. Jadi ada tongkat. Ini tongkat, kalau bukan orang yang susah jalan, biasanya digunakan oleh orang yang mohon maaf, buta, ya, tidak melihat. Tapi tongkat ini tidak akan berguna bagi siapapun juga, termasuk bagi orang yang tidak melihat, apabila dia tidak berjalan. Ya. Orang buta memerlukan tongkat apabila orang buta tersebut, orang yang tidak melihat tersebut mau berjalan. Kalau dia di rumah saja, kalau dia tidur saja, tidak perlu pakai tongkat. Jadi hari ini Anda yang senantiasa menjemput rezeki di tempat kerjanya, beraktivitas apapun juga pekerjaannya, saya ucapkan semangat,
Insya Allah mudah-mudahan rizkinya akan datang ketika kita berikhtiar. Oleh karena itu, jangan berharap dapat rezeki kalau kita hanya ongkang-ongkang kaki, duduk di rumah, tidur, tidak pernah bekerja, tidak pernah berinvestasi, tidak pernah melakukan apa-apapun juga, akhirnya ya tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, bagi kita yang masih bekerja berarti bekerja. Bagi yang sudah banyak modal, mungkin modalnya yang bekerja. Ya. Nah, tapi hari ini ada ilmunya, cara menggandakan uang. Bukan investasi, bukan dan lain-lain, bukan berbisnis, bukan. Tetapi ini bagaimana cara biar uang itu bisa memanggil. Nah, cara kita bisa memanggil uang. Ya, hari ini jangan lewatkan ilmu ini adalah ilmu yang jarang disampaikan oleh beberapa guru kita karena ini dia pakai sendiri lah. Tapi saya ingin berbagi bagaimana cara memanggil uang atau menggandakan uang. Teman-teman YouTubers di mana saja berada, saya salam-salam dulu bagi teman-teman yang lagi di Arab Saudi ya, di Mekah. Beberapa teman saya di Arab Saudi, teman YouTubers ya. Sekarang banyak sekali TKI, TKW membuat YouTube. Ada karena alasan hiburan, cari penghasilan tambahan, atau memang sudah tidak punya penghasilan karena kondisi pandemi ini tidak ada pekerjaan. Tapi kalau yang di Hong Kong, di Eropa sana dan lain-lain masih berjalan pekerjaannya. Tapi teman-teman yang mutawif dan apa karena tidak ada umroh, oleh karena itu banyak teman-teman beralih jadi YouTubers. Semangat, insya Allah itu jalan rezeki kita. Allah maha kaya, Allah maha kaya. Jadi rezeki datang dari berbagai arah, tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, termasuk kita menjadi YouTubers ya. Baik teman-teman, jadi begini, benda atau makhluk ini ada dua, makhluk hidup dan makhluk mati. Manusia, binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain itu adalah makhluk hidup. Kalau gunung, batu, pohon yang sudah ini makhluk mati. Ya. Itu kata kita manusia. Berbeda menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menurut Allah apa? Semua yang ada di langit dan di bumi itu makhluk hidup. Buktinya semua yang di langit dan di bumi adalah bertasbih. Nah, ini nanti kalau para ustadz ada ayatnya. Jadi langit dan bumi serta isinya bertasbih kepada Allah. Ya, matahari, bulan dan lain-lain semua bertasbih. Oleh karena bisa bertasbih, makanya bagi Allah semuanya makhluk hidup. Kita saja yang membedakan batu ini makhluk mati atau apa benda mati dan lain-lain. Tongkat ini benda mati dan lain-lain. Ya, beda dengan yang masih hidup di pohon dan lain-lain, itu makhluk hidup. Tapi kalau udah gini makhluk mati. Nah, tetapi untuk semuanya itu ternyata makhluk mati. Karena apa? Karena ada ruh, ada ruhnya. Ada ruhnya. Begitu juga dengan uang. Mau uang logam, mau uang uang kertas dan lain-lain. Sungguh pun dibuat dari bahan baku yang memang Allah sudah ciptakan dan dibuat oleh manusia dan sudah menjadi benda mati, ternyata itu ada ruhnya. Ternyata itu ada ruhnya. Nah, bagi teman-teman yang berbicara ruh, yang biasa membicarakan ruh pasti sudah paham. Jadi, bagaimana cara kita menggandakan uang tersebut? Karena uang ini ada ruhnya, maka kita sering-seringlah ngobrol dengan uang. Ya bukan ngobrol ya. Ya
biarkan rezeki itu datang dan biarkan pergi, kan begitu ya. Biarkan rezeki itu datang dan biarkan dia pergi, jangan disorkan hati, jangan disimpan di hati. Tetapi bagaimanapun caranya, namanya kita manusia hidup itu kan perlu salah satunya perlu rezeki berupa uang. Nah, bagaimana cara menggandakan atau menjadikan uang itu bisa berlipat ganda, atau jadikan uang yang sudah ada di dompet kita atau di tangan kita itu bisa memanggil teman-temannya. Karena kalau udah urusannya uang itu berbeda-beda dan jumlahnya pun relatif. Bagi kita uang 100 juta mungkin besar, 10 juta besar gitu. Atau 1 juta belum besar menurut kita. Menurut kita mungkin uang 10 juta itu biasa-biasa saja atau belum besar. Tapi beberapa kisah di kampung sana uang 10 juta itu udah besar ya. Makanya ketika ada bencana alam dan gempa gitu terjadi di satu kampung, itu semua rumah pada retak, ada yang ambruk dan lain-lain. Maka dapat bantuan dari pemerintah, semua dikasih 10 juta. Itu kalau untuk renovasi dan lain-lain, itu sangat berguna sekali. Tapi alkisah ada satu kakek di kampung itu, rumahnya cuma retak. Tetapi karena sama-sama korban daripada gempa, si kakek tersebut dapat juga 10 juta. Nah, kakek ini namanya melihat uang 10 juta kan bingung. Mau dipakai ngebetulin rumahnya juga, rumahnya hanya retak saja. Tapi ini uang, karena belum pernah megang uang dan lain-lain, dan memang dia sangat mencintai uang itu. Uangnya dililitin aja di perut di sini, dikasih semacam apa tuh? Semacam tali atau semacam ikatan, ada tas dililitin di sini. Tiba-tiba dia sakit dan meninggal dunia. Waktu meninggal dunia pas mau dibuka-bukain ternyata dicari di perutnya ternyata ada uang 10 juta. Orang-orang tahu uang 10 juta itu uang bantuan dari pemerintah. Jadi ternyata si kakek ini tidak pernah memakai uangnya karena sayang dengan uang 10 juta itu. Tidak pernah dipakai buat sendiri, tidak pernah dikasihkan, tidak pernah diberikan buat sedekah dan lain-lain. Masih utuh. Jadi sayang, uangnya tidak pernah dipakai walaupun dia dapat 10 juta. Nah, apa hubungannya dengan menggandakan dan memanggil uang? Jadi, ternyata Anda harus siap dulu. Kalau nanti ilmu memanggil uang yang udah kuat, jangan sampai uang itu disimpan aja. Akhirnya tidak pernah bermanfaat bagi dirinya dan untuk orang lain. Jadi kalau Anda udah siap, lanjutkan video ini. Nanti akan saya kasih ilmunya bagaimana cara uang kita bisa memanggil uang langsung di luar. Ya, ya, uang yang ada di kita, di dompet kita, di tas kita, atau di kantong kita, atau pokoknya yang sudah milik kita, ternyata bisa memanggil uang-uang lain yang masih ada di luar sana. Caranya bagaimana? Caranya adalah kembali ke diri kita. Apabila diri kita itu baik, orang soleh, memanfaatkan uang untuk kebaikan, untuk ibadah, untuk sedekah, maka ternyata karena uang ini ada ruhnya, uang yang ada di diri kita itu, dia bicara dan memanggil teman-temannya. Wahai teman-temanku yang masih di luar sana, buruan ke sini, buru-buru ke sini. Karena di sini uang itu dijadikan untuk kebaikan, dijadikan untuk beribadah, bisa umroh, bisa haji, bisa sedekah, bisa beli kain sarung, bisa beli apa. Pokoknya dijadikan uang itu untuk ibadah. Ya. Karena dijadikan buat ibadah, maka uang yang ada di diri kita itu manggil teman-temannya.
biar buruan datang, cepat-cepat datang. Nanti kalau cepat-cepat dimanfaatkan. Dan uang itu kalau sudah ada di diri kita, cepat-cepat dimanfaatkan, jangan ditimbun. Kalau ditimbun itu belum tentu rezeki kita. Belum bisa bermanfaat buat diri kita, buat orang lain belum. Jadi teman-teman yang suka nimbun-nimbun uang, hati-hati kayak kakek tadi. 10 juta diikat di perutnya, tidak manfaat buat dirinya dan orang lain, dan tidak jadi apa-apa. Karena bukan rezekinya dia juga, buktinya tidak pernah dipakai. Jadi hari ini bagi teman-teman momentum ibadah Ramadan ini, jangan numpuk-numpuk uang ya. Jadi sedekahkan. Kemudian pakai buat beli perlengkapan ibadah, sedekah dan lain-lain, semuanya sumbangan dan lain-lain. Agar apa? Agar uang itu memanggil teman-temannya. Ini sebenarnya ilmu sederhana, tapi yang sederhana ini jalan ini yang berat. Makanya kata saya tadi bilang sering-seringlah ngobrol dengan uang. Tapi ngobrolnya, uang jangan kemana-mana, jangan ini, bukan begitu. Tapi kamu akan saya jadikan buat ibadah, buat sedekah, buat kebaikan dan lain-lain. Sebelum aku pakai, panggillah teman-teman lain ke sini. Boleh saja. Ibarat kita berdoa, memohon rezeki, sebenarnya sama saja. Cuma kalau memohon kepada Allah, kalau ini ngobrol. Tapi bukan minta kepada uang, bukan. Tapi ngobrol, panggil lo, nyuruh kita. Ya. Kadang-kadang kalau sama Allah bukan mohon, malah nyuruh. Minta mobil yang ini, jodohnya ini, nyuruh. Allah disuruh-suruh. Nah, jadi kalau sama Allah mohon aja berdoa. Tapi kalau sama bendanya, sama uangnya boleh kita nyuruh, panggil teman-teman lo ke sini. Ntar gua jadiin berkah gitu. Berkah buat ibadah, buat apa dan. Sebaliknya, uang tidak mau memanggil teman-temannya. Jadi tanpa disuruh pun sebenarnya uang tadi sudah bisa memanggil teman-teman. Kalau uang tersebut kita jadikan buat maksiat, buat perbuatan yang jelek, perbuatan dosa dan lain-lain, uang yang ada di diri kita itu juga ngomong ke teman-temannya yang di luar, lo jangan kesini. Nah, nanti kalau kesini dipakai maksiat, rugi dah. Kan begitu. Makanya ada cerita di kotak amal, ada uang 10.000 dan 100.000 ngobrol. Dan ternyata yang 1000-an itu di kotak amal lebih banyak dibanding jumlahnya yang 100.000. Jadi ternyata ketika cerita yang 1000-an itu lebih banyak datang ke kotak amal dibanding yang 100.000. Jadi uang sama uang aja ngobrol, apalagi kita yang sudah bisa ngobrol, ya. Nah, begitupun ketika kita pakai maksiat, pakai kejelekan dan lain-lain, uang itu ngomong ke teman-temannya, jangan kesini, jangan kesini. Makanya ketika orang bermaksiat, rizkinya seret. Ya uangnya itu tetap banyak, karena mungkin usaha dan lain-lain. Tapi rizki yang lainnya, dia sakit, dia apa, habis dipakai. Ya, habis dipakai, tidak bermanfaat. Tetapi sungguh pun kita ini punya gajinya kecil, pas-pasan dan lain-lain, insya Allah hidupnya berkah. Makanya banyak orang yang bisa umroh berkali-kali, haji berkali-kali, sementara kalau dilihat penghasilannya tidak sampai untuk bisa umroh, tidak bisa untuk haji. Tapi itu keberkahan. Jadi dipanggil sama uang yang tadi itu, dipanggil. Sungguh pun bukan berupa uang, nanti rezeki itu dipanggil juga ketika dipakai untuk kebaikan-kebaikan. Nah, jadi hari ini Anda semua sahabat, teman-teman di mana saja berada, jadi kalau mau uang kita digandakan, kalau mau uang kita kemudian memanggil uang yang lain-lain masih ini. 1, jangan timbun uang.
karena itu belum rizki. Ya, kalau sudah rizki itu uang yang sudah dijadikan makanan kita makan, itu udah rizki. Makanan pun belum tentu rizki, ketika mau disuapin jatuh, dimakan ayamnya, rizki ayam. Oleh karena itu momentum Ramadan kali ini, jadikan uang itu untuk Anda nimun-nimun di celengan yang mana, buka semua buat sedekah. Hakul yakin, habis nanti. Hakul yakin Allah akan ganti dengan cara apapun juga, dengan cara kebaikan, dengan cara didatangkan lagi, dan lain-lain. Banyak. Jadi jangan risaukan, jangan hiraukan, jangan simpan di hati tentang rezeki, karena biarkan uang datang dan pergi. Ketika kita dapat uang, dalam pikiran kita ternyata kita ada tugas. Pasti uang ini buat ini, harus begini. Jadi, dapat uang, diamuin aja. Jangan, ya. Jadi, ketika kita tidak dapat uang, tandanya tidak ada tugas. Ketika kita dapat uang, tandanya ada tugas. Biarkan datang dan pergi. Jangan risaukan hati. Oleh karena itu, sahabat-sahabat semua, ilmunya sederhana, prakteknya pasti berat. Ya, caranya latihan. Tidak semua orang bisa berenang, tapi ketika terpaksa dicemplungkan, akhirnya berenang juga. Itulah belajar ikhlas, belajar latihan ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terapi kesehatan, salam berkah, salam rezeki melimpah dari berbagai arah, tidak disangka-sangka, berkah dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.